Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 30 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, praktikum sistem tenaga elektrik. Di sini beranggotakan yaitu saya sendiri, Valin Ilham, lalu ada Rian Pratama P. Simarmata, lalu ada Ari Fergidi Siregar. Apa itu sistem distribusi tenaga listrik? Yaitu jaringan listrik yang menyalurkan tenaga listrik dari gardu induk ke konsumen akhir, yang beroperasi pada tegangan menengah dan tegangan rendah. Fungsi utama sistem distribusi yaitu menyalurkan energi listrik secara aman, lalu menurunkan tegangan dari jaringan transmisi ke tingkat yang dapat digunakan pelanggan. Jenis-jenis di sistem distribusi yaitu ada dua. Yang pertama, distribusi primer dan distribusi sekunder. Komponen-komponen utama sistem distribusi yaitu gardu induk, penyulang, transformator distribusi, jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan rendah, panel distribusi, peralatan proteksi, dan sistem pertahanan. Selanjutnya, analisis daya listrik dan faktor daya pada sistem tenaga. Daya listrik dalam sistem tenaga terdiri dari tiga komponen utama, yaitu daya aktif, daya reaktif, dan daya semu, yang masing-masing memiliki peranan penting dalam proses penyaluran dan pemanfaatan energi listrik. Daya aktif merupakan daya yang benar-benar digunakan oleh beban untuk menghasilkan kerja. Sementara itu, daya reaktif berfungsi untuk membangkitkan medan magnet pada peralatan listrik seperti motor dan transformator. Perbandingan antara daya aktif dan daya semu dinyatakan dalam faktor daya atau power factor yang menjadi indikator efisiensi pemanfaatan energi listrik. Selanjutnya, kapasitor bank. Yang pertama, pengertian kapasitor bank. Kapasitor bank yaitu sekumpulan kapasitor yang disusun seri atau paralel untuk menghasilkan nilai kapasitansi tertentu. Yang kedua, digunakan dalam sistem tenaga listrik sebagai peralatan kompensasi daya reaktif. Ketiga, berfungsi meningkatkan faktor daya dan mengurangi arus reaktif. Dua, fungsi utama kapasitor bank. Yang pertama, meningkatkan faktor daya. Yang kedua, mengurangi rugi-rugi daya pada jaringan. Yang ketiga, menurunkan arus pada penyulang. Yang keempat, menstabilkan tegangan pada sistem distribusi. Yang kelima, meningkatkan kapasitas saluran untuk menyalurkan daya aktif. Jenis-jenis kapasitor bank. Yang pertama, fixed kapasitor bank, yaitu kapasitas tetap digunakan untuk beban yang relatif konstan. Yang kedua, automatic atau switch capacitor bank, menggunakan kontraktor atau controller otomatis. Kapasitor menyala mati sesuai kebutuhan beban dan efisiensi untuk variasi beban. Yang ketiga, harmonic filter capacitor bank, yaitu dilengkapi reaktor untuk meredam harmonisa, digunakan pada industri dengan banyak beban non-linear. Yang keempat, cara kerja kapasitor bank. Yang pertama, memasuk daya reaktif atau QC ke jaringan. Kedua, mengurangi beban daya reaktif yang harus disuplai oleh sumber. Yang ketiga, mengurangi arus pada pengantar karena Q berkurang. Keempat, meningkatkan nilai faktor daya mendekati 1. Keuntungan menggunakan kapasitor bank. Yang pertama, tagihan listrik lebih rendah. Yang kedua, efisiensi sistem meningkat. Yang ketiga, tegangan lebih stabil. Yang keempat, beban transformator dan kabel berkurang. Kelima, mengurangi risiko pemanasan berlebih pada peralatan. Kerugian atau dampak negatif kapasitor bank. Yang pertama, menyebabkan overvoltage jika pemasangan tidak tepat. Yang kedua, berpotensi menimbulkan harmonisa jika dipasang pada beban nonlinear. Yang ketiga, memerlukan perawatan berkala. Yang keempat, risiko inrush current tinggi saat pertama kali menyala. Stator dan rotor. 1. Pengertian stator. Bagian diam dari mesin listrik atau motor atau generator. Yang kedua, menjadi tempat lilitan stator atau stator winding. Yang ketiga, berfungsi menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus.
Yang keempat merupakan struktur utama yang menopang mesin listrik. Komponen stator yang pertama yaitu rangka stator atau frame, rumah mesin yang kokoh. Yang kedua yaitu inti stator atau stator core yang terbuat dari laminasi baja silikon untuk mengurangi rugi-rugi. Yang ketiga itu alur stator atau slots, tempat memasang lilitan. Yang keempat itu lilitan stator atau windings, yaitu kabel tembaga berisolasi yang menghasilkan medan magnet. Fungsi stator yang pertama menghasilkan medan magnet berputar atau rotating magnet field. Yang kedua menyalurkan energi listrik atau motor atau menangkap energi listrik yang diinduksi generator. Yang ketiga menjadi struktur penumpu bagi keseluruhan mesin, yaitu yang keempat itu pengertian rotor. Yang pertama bagian berputar dari mesin listrik. Yang kedua terhubung ke poros atau shaft untuk menghasilkan gerak mekanik atau menghasilkan listrik. Ketiga berputar mengikuti medan magnet stator. Jenis-jenis rotor yang pertama rotor sangkar, yang kedua rotor lilitan, yang ketiga rotor kutub menonjol atau silent pole rotor, yang keempat itu rotor silinder atau silent pole rotor. Fungsi rotor yang pertama itu berputar menghasilkan energi mekanik atau listrik, yang kedua berinteraksi dengan medan magnet stator, yang ketiga menjadi pusat torsi dalam sistem elektromekanis. Perbedaan utama stator dan rotor yaitu stator menghasilkan medan magnet, rotor respon medan magnet. Stator itu diam, rotor itu berputar. Stator umumnya memiliki lilitan tetap, kalau rotor itu dapat berubah lilitan atau sangkar. Stator menerima suplai listrik, kalau rotor itu menghasilkan torsi mekanik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari single line diagram dari kelompok kami. Yang pertama itu kami membuat rangkaian single line diagramnya tanpa menggunakan beban, tanpa menggunakan kapasitor. Single line diagram ini menunjukkan aliran daya dari sumber 20 kV, yaitu dari bus 1 menuju transformator yang besarannya sebesar 500 kVA dan diturunkan menjadi 0,4 kV di bus 3. Setelah itu, karena tidak ada konsumsi daya, arus yang mengalir sangat kecil dan hanya berasal dari magnetisasi trafo serta impedansi kabel. Tegangan di seluruh jaringan tetap stabil, mendekati nilai nominal dan penurunan tegangannya sangat minimal. Diagram ini menggambarkan sistem dalam kondisi siap operasi namun belum menyuplai beban. Pada diagram ini ada 3 jenis motor, yaitu motor pertama yang besarannya sebesar 38 kW, motor kedua 49 kW, dan yang motor ketiga itu 15 kW. Selanjutnya ada rangkaian single line diagram yang menggunakan kapasitor 0,4 kV. Single line diagram ini tidak jauh berbeda dengan single line diagram pada rangkaian yang pertama, yang dimana pada bus satunya dia besar tegangannya sebesar 20 kV yang diturunkan melalui trafo menjadi 0,4 kV dengan beberapa beban motor dan lampu serta tambahan kapasitor 0,4 kV sebesar 0,6 mV. Kapasitor ini berfungsi untuk menyuplai daya reaktif sehingga mengurangi beban reaktif dari sumber dan membantu menjaga tegangan tetap stabil di sekitar 99-100%. Sistem bekerja lebih efisien karena faktor daya membaik dan rugi-rugi berkurang. Salah satu fungsi dari kapasitor ini ialah untuk menggerakkan tegangan yang ada di motor, yang dimana motor itu menggunakan daya reaktif. Di dalam motor ada dua jenis, yaitu jenis stator dan rotor, yang dimana stator itu dapat bergerak jika ada medan magnet yang mengalir di dalam stator itu, yang dihasilkan dari nilai kapasitor. Setelah stator
menerima medan magnet dari kapasitor, maka rotor akan bergerak sesuai dengan medan magnetnya. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari eh, rangkaian yang kami buat ini adalah yang pertama, analisis fitur sistem dan karakteristik beban membantu memahami prinsip dasar kerja jaringan distribusi secara menyeluruh. Kedua, perhitungan IGS dan faktor daya sebelum sesudah proyeksi sudah tepat sehingga kondisi awal dan kebutuhan perbaikan jelas. Yang ketiga, selisih daya reaktif digunakan untuk menentukan kapasitas bank kapasitor yang diperlukan. Keempat, simulasi etap atau Dick-Silent valid dan sesuai dengan hasil perhitungan manual menunjukkan konsistensi teori dan kondisi sistem nyata, yang mana perhitungan yang telah kami buat secara manual dan hasil yang telah ada pada simulasi yang telah kami lakukan, hasilnya sesuai. Yang kelima, analisis faktor daya menunjukkan bahwa kapasitor bank dapat menurunkan arus, mengurangi rugi daya, dan memperbaiki profil tegangan. Yang keenam, variasi beban berdasarkan 2 digit akhir NIM membuat skenario lebih realistis dan sesuai dengan kondisi lapangan. Maksud dari variasi beban ini ialah pada masing-masing motor tadi kami menambahkan eh, besar tegangan yang sudah ditentuin pada modul dengan NIM dari kami masing-masing. Di mana pada motor pertama itu nilai tegangannya sebesar 38 kV, yang kedua itu sebesar 49 kV, dan yang ketiga lihat sebesar 15 kV. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.